Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-48 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun, mencela sesama muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi sesama muslim adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memuat dua larangan. Larangan yang pertama apa? Larangan dari mencela sesama muslim. Larangan yang kedua adalah larangan dari memerangi sesama muslim. Perbuatan yang pertama dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai sebuah kefasikan, sedangkan perbuatan yang kedua dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah kekufuran. Mana yang lebih berat? Kefasikan atau kekufuran? Kalau kefasikan pelakunya dinamakan fasik, kalau kekufuran pelakunya dinamakan kafir. Fasik sama kafir lebih berat mana? Kafir. Berarti mencela sesama muslim dengan memerangi sesama muslim lebih berat mana? Memerangi sesama muslim. Pembahasan tentang mencela sesama muslim
sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam hari ini kita akan mengkaji perbuatan kedua yang tercela, yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Yaitu sabda Nabi SAW, wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun. Kata wa qital, kalau terjemahan harfiahnya adalah memerangi. Memerangi sesama muslim. Melakukan perbuatan perang kepada siapa? Sesama muslim. Tapi juga bisa ditafsirkan dengan membunuh. Kenapa? Membunuh. Sehingga yang terlarang di dalam hadis ini adalah memerangi sesama muslim atau membunuh sesama muslim. Mana yang lebih berat? Membunuh. Membunuh. Ketika berperang belum tentu mati, tapi membunuh mati. Membunuh sesama muslim adalah sebuah perbuatan keji. Adalah sebuah kejahatan berat. Sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93. Surat apa? An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa membunuh mukmin secara sengaja. Membunuh mukmin secara apa? Sengaja. Fajazauhu jahannam. Maka ganjarannya satu. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Khalidan fiha. Dan dia akan kekal di dalamnya. Di dalam mana? Neraka jahannam. Satu. Wa ghadiballahu alaihi. Dua. Allah akan murka kepada orang tersebut. Tiga. Wa la'anah. Dan Allah akan laknat orang itu. Empat. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah telah persiapkan untuk orang tadi azab yang berat. Berapa ancamannya? 4. Satu ancaman saja sudah mengerikan atau tidak? Sudah mengerikan. Apalagi berapa ancaman? 4 ancaman. Jadi membunuh mukmin, membunuh muslim itu bukan sebuah perbuatan yang ringan. Nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Seorang muslim itu sangat terhormat nyawanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnul Mulaqqin dan Imam Al-Busiri rahimahumullah, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia. Kenapa? Musnahnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.
Jadi nyawa seorang muslim ini lebih berharga daripada apa? Dunia seisi. Jadi bagi Allah Azza wa Jalla itu lebih ringan dunia hilang daripada apa? Nyawa seorang muslim melayang. Maka pembunuhan seorang muslim itu adalah sebuah kejahatan besar. Andaikan kata Nabi SAW, penduduk bumi bersatu padu kerjasama untuk membunuh satu nyawa seorang muslim. Penduduk bumi semuanya kerjasama untuk membunuh satu orang muslim. Maka seluruh penghuni bumi akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Gara-gara apa? Mereka membunuh satu orang muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau anna ahla as-sama'i wal ard." Bahkan kata Nabi SAW, andaikan penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi bukan cuma apa? Penduduk bumi saja. Andaikan penduduk langit dan penduduk bumi ishtaraku fi dami mu'minin, semuanya bekerja sama untuk membunuh nyawa seorang mukmin, la akabbahumullahu finnar, pasti Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Coba bayangkan, satu nyawa hilang diakibatkan oleh penduduk bumi semuanya. Andaikan itu terjadi, maka semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oleh siapa? Oleh Allah. Saking apanya ini? Saking berharganya nyawa seorang mukmin. Maka kita sedih melihat nyawa seorang mukmin, melihat nyawa seorang muslim begitu murahnya di zaman ini. Cuma gara-gara masalah sepele. Bunuh-bunuhan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Cuma gara-gara kesenggol. Cuma gara-gara dihina. Cuma gara-gara tersinggung. Dengan begitu mudahnya menumpahkan darah nyawa orang lain. Dan yang lebih mengerikan lagi, yang dibunuh itu bukan hanya muslim, tapi muslim yang merupakan orang tuanya. Atau yang dibunuh adalah muslim yang merupakan anaknya. Atau yang dibunuh adalah muslim yang merupakan pasangan. Suami membunuh apa? Istri, istri membunuh suami. Bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, anak membunuh ibu. Dan yang dibunuh itu semuanya agamanya apa? Islam. Maka kita harus hati-hati betul dengan perbuatan kejahatan, dengan kejahatan dan perbuatan jahat ini yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan nyawa itu bukan urusan yang gampang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Kenapa? Kafir mu'ahad. Enggak tahu, jangan masih ingat enggak? Pada pertemuan yang lalu di akhir kajian kita menyampaikan orang kafir itu macam-macam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam. Kafir zimmi, ya, kemudian kafir apa? Mu'ahad,
Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Berarti bukan kafir apa? Harbi. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam, lam yarih raihatal jannah. Si pembunuh ini tidak akan mencium harumnya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Padahal harumnya surga itu sudah bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Sekang Purwokerto mengendi? Amerika. Dari ujung dunia sampai ujung dunia. Dari ujung timur sampai ujung barat. Itu berapa tahun perjalanan? 40 tahun? Enggak. Ya, misal nih, ini bumi ya, bumi. Dari ujung sini sampai apa? Muter lagi segini. Itu berapa tahun perjalanan? Enggak tahu. Sama. Berarti surga itu wangi banget. Loh, misal ada orang pakai minyak wangi, duduk di belakang sana, di ujung belakang. Saya di sini bisa mencium, gue berarti wangi pol. Ya. Dari sini ke sana itu berapa tahun perjalanan? Berapa detik sampai sana? Coba bayangkan, surganya di sana 40 tahun perjalanan. Sebelum sampai ke surga 40 tahun perjalanan sudah mencium wanginya. Dan orang yang membunuh kafir mu'ahad ini enggak bisa mencium harumnya surga. Berarti masuk surga enggak? Ya enggaklah. Enggak masuk. Ini padahal membunuh orang kafir. Bagaimana dengan membunuh orang yang beriman? Dan yang membunuhnya sama-sama orang Islam. Muslim membunuh apa? Muslim. Sesama Muslim itu seperti satu bangunan. Yang namanya satu bangunan itu berarti saling menguatkan, saling mendukung. Pondasi dijadikan sebagai tatakan. Apa tatakan? Sebagai dasar dari tembok yang ada di atasnya. Kemudian atap akan melindungi apa? Tembok yang ada di bawahnya. Itulah yang namanya bangunan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Sesama mukmin itu seperti bangunan yang saling napa? Menguatkan. Wa syabbaka baina asabihi. Rasulullah SAW kemudian saling menjalin antara napa? Jari-jarinya. Untuk memberikan napa? Ilustrasi bagaimana seharusnya sesama mukmin. Jadi sesama umat Islam itu harusnya kayak gini, bukan kayak gini. Sesama bangunan itu adalah saling menguatkan, bukan saling menghancurkan. Sesama umat Islam itu saling mendukung, bukan saling membubarkan. Apalagi yang dibubarkan itu pengajian.
Dan pengajiannya pengajian yang baik. Bukan pengajian yang mengajak untuk berzina. Pengajian yang mengajak untuk mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kita ini diperintahkan di dalam Islam untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa artinya? Amar ma'ruf apa? Mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar mencegah dari kemungkaran, dari keburukan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian umat Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 110. Jadi keistimewaannya umat Islam itu, kenapa menjadi umat yang terbaik? Salah satunya adalah karena umat Islam ini punya sebuah ibadah yang sangat mulia, namanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lah nek diwalik kepriwe? Nek diwalik berarti kepriwe? Amar mungkar nahi ma'ruf. Napa? Amar mungkar nahi ma'ruf. Berarti mengajak kepada keburukan, mencegah dari kebaikan. Kalau seperti itu berarti menjadi ciri khasnya umat Islam atau kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala tadi kan umat Islam ya, cirinya kaum mukmin itu cirinya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang-orang munafik itu ciri-cirinya adalah amar mungkar nahi ma'ruf. Apa tadi amar mungkar nahi ma'ruf? Mengajak kepada keburukan, mencegah dari kebaikan. Kaum munafikin itu kerjaannya amar mungkar nahi ma'ruf. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Surat apa? At-Taubah. Ayat 67. Surat apa? At-Taubah. Ayat pinten? 67. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Kaum munafikin, laki-laki maupun perempuan, mereka adalah satu kesatuan. Napa? Satu kesatuan. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Apa cirinya orang munafik? Cirinya orang munafik adalah mereka ya'muruna bil munkar. Mengajak kepada apa? Kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'rufi, dan melarang dari kebaikan. Yang seharusnya dihalangi itu bukan pengajian. Yang seharusnya dihalangi itu adalah ritual kesyirikan. Yang seharusnya dihalangi itu adalah acara maksiat.
bukan malah disukseskan. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ciri dari kaum munafikin berikutnya, wa yaqbiduna aydiyahum. Dan orang-orang munafik itu mereka pelit. Napa? Pelit. Medit. Bakhil. Terus apa lagi? Nasullaha. Mereka adalah orang-orang yang selalu melupakan Allah. Enggak mau mengingat Allah, enggak mau zikir. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau salat itu malesan, bebeh. Pengennya cepet rampung. Mulane salate kilat khusus. Dia meh Ramadan gitu. Malam pertama adalah malam penentuan. Untuk apa? Untuk mencari masjid yang paling cepat imamnya. Di Tengeri gue. Masjid sing apa? Sing rampungnya cepet apa sing rampungnya suwe? Ya loro-lorone di Tengeri. Masjid yang lama sholatnya wis kapok wis. Masjid yang paling cepat, wah ngesuk rame gue. Ya. Subhanallah. Nasullaha, mereka melupakan Allah. Wa nasiyahum fanasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Allah enggak berikan rahmat kepada mereka di dunia. Dan di akhirat mereka akan dibiarkan di neraka jahanam dan tidak akan dikeluarkan darinya. Dilupakan sama Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka adalah manusia-manusia yang fasik, manusia-manusia yang jahat. Maka memerangi sesama muslim adalah sebuah perbuatan yang tercela. Apalagi muslim itu berangkat ke masjid untuk ngaji. Kok bisa-bisanya diperangi? Kok bisa-bisanya digeruduk? Ya tapi kan sesat. Ya tapi kan menyimpang. Pertama, pastikan dulu tuduhan tersebut. Apa? Pastikan dulu tuduhan tersebut. Sekarang zamannya zaman apa? Hoax. Zaman apa? Hoax. Hoak. Sekarang itu berita seliweran. Entah dari mana sumbernya. Begitu ditelusuri ternyata itu adalah berita bohong. Dari negeri antah berantah. Pastikan dulu isu tersebut, berita itu benar apa enggak. Jangan-jangan itu adalah hoax. Kita ini di zaman medsos. Di zaman medsos ini gampang banget untuk apa? Untuk memotong-motong kajian, kemudian diberi narasi yang provokatif, lalu di-share. Jadi orang tahunya, oh seperti ini. Tapi enggak didengerin dari awal sampai akhir. Betapa sering kita mendengar tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh sebagian kalangan, yang itu ketika ditelusuri ternyata tidak terbukti.
Wis kadung montong-montong. Apa montong-montong? Sudah terlanjur marah-marah, pendelikan, melotot-melotot, teriak-teriak, ternyata salah. Kan malu. Ya. Jadi ketika ada tuduhan seperti itu, pastikan dulu. Apakah tuduhan itu benar, sesuai dengan realita, atau cuma apa tadi? Berita bohong. Ya. Ya tapi kan beda karo nyong. Tapi kan beda dengan saya. Apa setiap perbedaan itu berarti orang itu menyimpang? Oh, nek beda karo nyong berarti salah. Oh, Masya Allah. Berarti ukurannya jenengan ya. Jadi sebenarnya ukuran benar atau salah sih apa? Timbangannya apa timbangannya? Ya kita kan sudah diwarisi oleh Rasulullah SAW panduan hidup. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian ijma' para ulama. Kita ini sudah diwarisi panduan hidup oleh Nabi kita Muhammad SAW. Taraktum fikum amraini lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku telah wariskan kepadamu wahai umat Islam dua hal. Selama kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan hadis Rasul SAW. Jadi ngukur benar salah itu bukan dengan pandangan kita, bukan. Oh kalau nggak sesuai dengan saya berarti salah. Kalau nggak sejalan dengan amalan saya, keyakinan saya berarti salah. Nggak seperti itu. Ya tapi kan beda. Perbedaan itu macam-macam. Ikhtilaf, kata para ulama, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ikhtilaf tanawwu'. Dan yang kedua, ikhtilaf tadad. Perbedaan yang pertama itu perbedaan yang masing-masing ada dalilnya yang sahih. Napa? Perbedaan yang masing-masing ada dalilnya yang sahih. Yang kedua, perbedaan salah satunya punya dalil yang sahih, yang lain tidak punya dalil. Menyikapi dua jenis ini nggak sama. Apa yang pertama? Perbedaan yang sama-sama punya dalil. Contoh yang paling gampang, sebentar lagi mau Ramadan. Ada yang sholat tarawehnya 11 rakaat. Ada yang sholat tarawehnya 23 rakaat. Beda apa sama? Beda apa sama? Hah? Beda lah, 11 karo 23 masa sama? Beda. Tapi ini perbedaan yang masing-masing punya dalil. Dan dalilnya sama-sama sahih. Wis ora usah ribut. Gak usah ribut. Sikap kita ketika kita ketemu dengan perbedaan yang seperti ini adalah saling menghormati. Karena yang sholat 11 rakaat punya dalil dan dalilnya sahih, yang sholat 23 rakaat juga punya dalil dan dalilnya juga sahih, maka saling menghargai. Ketika ruku ada yang membaca subhana rabbiyal azim dan ada yang membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oke biru, oke hijau, udah kayak kue.
Itu sama-sama ada hadisnya, sama-sama pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kadang-kadang rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Di lain kesempatan beliau membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika sujud juga sama. Kadang-kadang Nabi SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kadang-kadang Nabi SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu sama-sama punya dalil. Sing ora ana dalile kowe sing ora salat. Kowe sing digarap. Wong ngaji malah diganggu sing kepriwe. Lu kae sing pada orang ngaji, sing pada orang salat kae, digarap kae. Ya, diajak. Digarap kowe kudu digebuke, diajak kon ngaji. Ya. Didakwahi dengan cara yang baik. Ya. Jadi ini jenis perbedaan yang pertama. Perbedaan yang biasa disilahkan oleh ulama fikih dengan perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Nanti kita akan lanjutkan perbedaan yang kedua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi kita sudah bahas perbedaan jenis yang pertama yang masing-masing punya apa? Dalil. Yang kedua, perbedaan di mana yang satunya punya dalil, yang kedua tidak punya dalil. Dalam kondisi seperti ini, maka seharusnya dilakukan dialog secara ilmiah dengan kepala yang dingin. Nganggo akal udu nganggo okol. Nganggo apa? Akal udu nganggo okol. Didialogkan, didiskusikan. Latihan untuk mendengar dari orang lain. Jadi jangan mudah-mudah menuduh sesat. Jangan-jangan yang menuduh ini malah yang sesat. Dan itu kita tidak tahu kalau kita tidak berdialog. Kalau kita tidak mendengar argumen yang disampaikan oleh orang lain. Ya. Jadi dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Simak baik-baik. Pendapat yang dia miliki itu ketika dipaparkan ada landasannya enggak? Ada argumennya enggak? Ada dalilnya enggak dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Sedangkan yang satunya ketika memaparkan sesuatu juga pakai dalil apa enggak? Kalau ternyata yang satunya ketika menyampaikan sesuatu landasannya menurut saya. Napa? Menurut saya. Carane nyong. Loh, wong akidah atau amalan kok carane nyong? Ya enggak. Berarti enggak ada napa? Dalilnya. Ya. Baik. Sekarang kita kembali ke hadis yang kita kaji. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu ada berapa penafsiran tadi? Dua. Apa yang pertama? Memerangi. Yang kedua? Membunuh. Memerangi atau membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Napa? Kekufuran. Jadi membunuh atau memerangi sesama muslim dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah kekufuran. Di dalam Islam
kufur itu ada dua macam. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur apa? Akbar sama kufur akbar siapa? Besar. Asghar siapa? Kecil. Jadi dalam Islam itu kufur terbagi menjadi berapa? Dua. Kufur besar dan kufur kecil. Kalau kufur besar berarti pelakunya keluar dari Islam. Kalau ada seseorang melakukan perbuatan kufur akbar, kufur besar, maka pelakunya ini dianggap apa? Keluar dari Islam. Kalau kufur asghar, maka pelakunya ini masih dianggap muslim. Kalau ada orang melakukan perbuatan kufur asghar, pelakunya masih muslim, akan tetapi dia terancam dengan siksa neraka. Dan kalaupun dimasukkan ke neraka, maka dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka jahanam. Pertanyaannya, memerangi atau membunuh sesama muslim itu kufur akbar atau asghar? Jadi yang sepi. Akbar. Berarti kalau ada orang membunuh sesama muslim, dia sudah kafir, bukan muslim lagi dan kekal di neraka, begitu? Begitu? Atau tidak begitu? Begitu atau tidak begitu? Tidak begitu? Sing benar begitu apa tidak begitu sih? Jawabannya tergantung. Apa? Tergantung. Tergantung dia itu menganggap perbuatan jahat itu halal atau tidak. Tergantung dia, si pelaku ini menganggap perbuatan jahatnya ini halal atau tidak. Kalau dia menganggap membunuh muslim, memerangi muslim itu hukumnya halal, maka ini kufur akbar. Kenapa Ustaz? Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah kufur akbar. Membunuh diharamkan sama Allah? Membunuh mukmin diharamkan? Diharamkan. Kok dia menganggap halal? Kufur. Berzina, gonta-ganti pasangan tanpa ikatan yang sah, haram atau tidak? Haram. Kalau ada orang yang mengatakan boleh dan halal, ini kufur akbar. Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dah, kalau pelakunya menganggap perbuatan jahat itu halal, maka ini adalah kufur akbar. Oke. Kebalikannya berarti nopo? Dia melakukan kejahatan itu, tapi dia menganggap perbuatan itu haram. Jadi dia tetap merasa bersalah. Apa yang saya lakukan ini salah. Apa saya lakukan ini kejahatan. Jadi dia tetap meyakini bahwa ini haram bukan halal. Maka ini hukumnya kufur asghar. Ustaz, wong dia merasa itu haram kok tetap dilakukan?
Ada nggak orang yang seperti itu? Wis ngerti haram tapi tetap dilakoni. Ada? Ada? Siapa sih? Ya nyongkoro jenengan pada. Jelalatan haram apa halal? Jelalatan. Halal apa haram? Haram. Haram ya? Tergantung. Nek jelalatan gue wis konotasinya nopo? Melihat yang bukan mahram. Masa karo bojone jelalatan yo ora. Jelalatan berarti melihat hal yang haram. Ya, yang bukan mahramnya. Ini hukumnya haram kan? Tapi kan kita masih sering terjerumus kepada perbuatan itu dan kita tahu itu haram. Maka ada jenis-jenis manusia yang membunuh, yang memerangi sesama muslim. Dia tahu bahwa itu haram, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Mungkin karena emosi, mungkin karena ada pesanan. Apa? Pesanan. Nek ora-ora cair. Mungkin. Berarti motivasinya itu bukan karena dia menganggap ini halal, enggak. Saya tahu haram, tapi nek ora kayak gini, kok duit ora cair masalahnya. Berarti motivasinya itu motivasi duniawi. Maka kalau ada orang yang seperti ini, dia kufurnya kufur asghar. Berarti masih muslim enggak? Masih. Tapi muslim yang terancam dengan siksa neraka. Lu gimana sih Ustaz, muslim kok masih terancam siksa neraka? Iya karena dia muslim plus pelaku kejahatan. Maka dia terancam dengan siksa neraka. Seandainya Allah Azza wa Jalla memasukkan dia neraka, maka dia di nerakanya tidak akan kekal. Ini yang membedakan dengan kufur akbar. Kalau kufur akbar pelakunya sudah tidak dianggap muslim dan nanti pasti akan dimasukkan ke dalam neraka dan di nerakanya nopo? Kekal. Sedangkan yang kufur asghar dia masih muslim dan terancam masuk ke neraka, dan seandainya Allah menghendaki dia masuk neraka, maka di nerakanya tidak akan kekal. Coba diulangi. Membunuh atau memerangi muslim hukumnya kufur akbar atau asghar? Tergantung apa? Tergantung dia meyakini perbuatan jahat itu halal atau tidak. Kalau dia meyakini perbuatan jahat itu halal, bagaimana? Kufur akbar. Kalau kufur akbar berarti dianggap keluar dari Islam dan di akhirat akan kekal di neraka. Oke, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dia meyakini bahwa itu haram tapi tetap melakukannya, maka ini hukumnya kufur asghar. Masih muslim atau tidak? Masih, tapi terancam dengan siksa neraka, dan kalaupun dimasukkan oleh Allah ke neraka, maka masih ada peluang keluar dari neraka karena dia tidak dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka Jahannam. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.